warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Ali. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka beserta jajarannya, yang saya hormati Dewan Juri Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-78, yang saya hormati pula para hadirin peserta Lomba Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-78. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, nikmat iman, Islam dan ihsan, serta nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa berkumpul dan bermuajahah dalam acara Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-78 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'in, serta kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, saya Budi Hartini dari Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Sumberjaya. Pada kesempatan ini akan menyampaikan tentang persaudaraan. Hadirin yang berbahagia, saudara berasal dari bahasa Sanskerta yaitu saudara atau sahodara, yang artinya bersama dalam perut yang sama atau dilahirkan dari perut atau rahim yang sama. Persaudaraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah hubungan, ikatan batin antara satu dengan lainnya yang tidak dapat dipisah. Dalam konteks yang lebih luas, bukan hanya terikat pertalian darah, melainkan adanya ikatan perasaan yang dekat, akrab, dan saling mengasihi, mengayomi, asih dan asuh. Para dewan juri serta hadirin yang saya hormati, persaudaraan adalah salah satu nilai paling fundamental yang menjadi dasar hubungan antara manusia. Panggilan untuk hidup dengan semangat persaudaraan mendasari seluruh hati umat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran senasib dalam ciptaan menjadi dasar yang kokoh bagi setiap orang untuk menyatakan persaudaraan dengan saling melindungi sesama dan seluruh isi alam semesta, serta mendukung semua orang, terutama peduli terhadap mereka yang paling miskin dan yang menjadi korban ketidakadilan sosial. Nilai transdental ini dapat dijadikan landasan utama untuk berjumpa dengan yang lain sebagai saudara. Perbedaan suku, agama, budaya, ras, dan golongan tidak menjadi penghalang bagi manusia untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama. Memang tidak dapat dielakkan bahwa sekat-sekat tersebut membentuk diri menjadi suku dan penuh rasa curiga, kaku untuk bersahabat dan sesama di luar suku, agama, dan kelompoknya. Sekat-sekat sosial tersebut membuat manusia tidak lagi mampu menerima orang lain sebagai saudara. Hidup dipenuhi dengan kecurigaan terhadap orang lain, tindakan saling menjatuhkan, saling menindas, dianggap sebagai konsekuensi logis terhadap sebuah kompetisi kehidupan. Kepekaan terhadap orang yang menderita dan yang tertindas semakin memudar. Rasa persaudaraan di antara sesama sebagai makhluk ciptaan Allah semakin hilang dari hati manusia. Konsep tentang persaudaraan pun sering dipersempit hanya sebatas pada hubungan darah,
suku, agama, budaya, dan golongan. Dewan juri serta hadirin yang berbahagia. Dewasa ini kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berhasil menyatukan manusia dari seluruh dunia. Manusia semakin terbuka dan sadar akan eksistensi. Semuanya semakin bersama, sangat kompleks dan indah. Namun, persaudaraan juga ditantang oleh kemajuan digital. Sebagian orang melihat kemajuan ini sebagai peluang untuk melahirkan konflik dan kekerasan yang semakin meluas. Ada kenyataan di mana semua orang saling mengenal, saling bersahabat di media sosial, namun tidak bersaudara. Para dewan juri dan hadirin yang berbahagia, seruan dan ajakan untuk membangun persaudaraan sejati yang sangat mendesak menjadi bagian dari panggilan manusia. Manusia memiliki kerinduan untuk membangun kembali dunia yang damai, saling menghormati satu sama lain, melihat perbedaan-perbedaan yang ada sebagai sarana untuk saling memperkaya. Kerinduan untuk membangun persaudaraan bukan sekedar tindakan diplomatik, tetapi lahir dari dialog dan komitmen bersama. Nilai persaudaraan dalam diri bangsa Indonesia terkandung dalam pandangan hidup dan pedoman hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Keberagaman agama, etnis, bahasa, suku, budaya mampu dijaga, lahir dari dialog dan komitmen bersama. Nilai persaudaraan dalam diri bangsa Indonesia terkandung dalam pandangan hidup dan pedoman hidup bangsa Indonesia dengan penuh kerukunan dan kedamaian, sehingga persaudaraan dapat tetap terjaga. Indonesia memupuk ajaran yang mengedepankan perdamaian dan persatuan, yang mengutamakan musyawarah dengan penuh toleransi serta kepercayaan yang membawa keadilan sosial dan perdamaian. Para dewan juri serta hadirin yang berbahagia, dalam konferensi tingkat tinggi ulama dunia dan cendekia muslim pada 5 Mei 2023 di Istana Bogor, Presiden Republik Indonesia mengemukakan bahwa bangsa Indonesia siap berbagi pengalaman dalam mengembangkan musyawarah dan toleransi dalam menyelesaikan masalah serta membangun kemaslahatan umat manusia. Bukti nyata adanya ikatan persaudaraan dengan sesama manusia adalah dengan adanya pemberian bantuan kemanusiaan pada Palestina. Bantuan berupa makanan, pakaian, obat-obatan, pembuatan sumur dan penyediaan air bersih serta tenaga medis, dan memfasilitasi adanya usaha perdamaian pada negara-negara yang sedang mengalami konflik. Para dewan juri serta hadirin yang berbahagia, untuk itu, marilah kita bersama-sama senantiasa menjaga persaudaraan dengan penuh rasa kemanusiaan yang berpegang teguh pada kasih sayang sebagai sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Layaknya badan, apabila salah satu anggota badan ada yang sakit, maka anggota badan lainnya akan merasakan sakit pula. Jika tangan kanan sakit, maka tangan kiri yang merawat. Semoga dengan adanya kesadaran tentang persaudaraan, maka akan semakin erat bersatu dalam kedamaian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kata, illahul thoriq billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.